Hai guys, kita dari kelompok A bab 3 mau membahas tentang mitos, penalaran, dan awal kelahiran IPA. Sebelum kita membahas, kita perkenalan dulu nih. Nama saya Dina Septianingsih Sitorus dengan NPM 2021 1450 1259 dan partner saya Ada Fauzia 2021 1450 1043 dan Rizda Aziza dengan NPM 2021 1450 1010. Oke, disimak ya videonya. Dalam materi yang akan kami jelaskan terdapat 5 komponen. Yang pertama ada mitos, yang kedua ada penalaran deduktif atau rasionalisme, yang ketiga ada penalaran induktif atau empirisme, yang keempat ada pendekatan ilmiah, dan yang terakhir ada kelahiran IPA. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada mitos. Kalian tahu nggak sih apa arti mitos? Nah, mitos adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Menurut Agustin Comte, bahwa dalam sejarah perkembangan manusia ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap teologi atau fiktif, yang kedua ada tahap metafisik atau abstrak, yang ketiga ada tahap positif atau tahap ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahap teologi. Tahap teologi adalah tahapan di mana manusia masih beranggapan bahwa semua benda di dunia ini memiliki kekuatan supranatural. Pemikiran inilah yang digunakan masyarakat sebelum tahun 1300 Masehi untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi sehingga terkesan tidak rasional. Nah, di dalam tahap teologi terdapat 3 kepercayaan yang dianut masyarakat. Yang pertama ada fetisisme, yang kedua ada dinamisme, dan yang ketiga ada animisme. Fetisisme adalah kepercayaan akan adanya kekuatan sakti dalam benda tertentu. Dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap alam semesta ini mempunyai jiwa, sedangkan animisme adalah kepercayaan yang mempercayai dunia sebagai kediaman roh-roh atau bangsa halus. Dalam tahap teologi, manusia menyusun mitos atau dongeng mengenal realita atau kenyataan, yaitu pengetahuan yang tidak objektif melainkan subjektif. Mitos ini diciptakan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Dalam alam pikiran mitos, rasio atau penalaran belum terbentuk. Yang bekerja hanyalah dalam daya khayal, intuisi atau imajinasi. Yang kedua ada tahap metafisik. Tahap metafisik adalah tahapan di mana masyarakat percaya bahwa kekuatan abstrak menentukan kejadian di dunia. Tahapan metafisik merupakan hasil pergeseran dari tahapan teologis dan terjadi kira-kira 1300 sampai 1800 Masehi. Contoh dari tahapan metafisik adalah air yang mampu mentransmisikan emosi yang dimiliki oleh manusia. Air layaknya manusia juga bisa mendengar, melihat, merasakan, dan merespon setiap informasi yang kita berikan kepadanya. Selanjutnya, di tahap metafisik menjelaskan perkembangan masyarakat ditandai dengan kepercayaan hukum Tuhan yang diseimbangkan dengan pemikiran manusia. Sebagai contoh, beberapa masyarakat menganggap bencana alam sebagai hukuman Tuhan kepada manusia karena berperilaku menyimpang. Tahap positif muncul pada abad ke-19 dimotori oleh sosiolog Auguste Comte dengan buah yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme muncul abad ke-19 dimotori oleh sosiolog Auguste Comte dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy tahun 1830 sampai 1842. Positif adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasari pada data empiris. Pendekatan ini sering disebut positivisme, yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan bahwa sains daripada jenis pemahaman manusia lainnya, seperti keyakinan agama, adalah jalan menuju pengetahuan. Tahap positif ditandai oleh kepercayaan pada data-data empiris. Data empiris diperlakukan sebagai sumber pengetahuan terakhir. Tahap positif atau tahap ilmu, manusia tidak puas dengan pemikiran irasional, jawaban rasional, rasionalisme, dan penalaran deduktif. Yang kedua, mitos menurut Van Persen. Mitos adalah suatu kriteria yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Lewat mitos, manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian alam sekitarnya, dapat menanggapi daya kekuatan alam.
Contohnya yaitu yang pertama, gunung api meletus hebat, menimbulkan gempa bumi, mengeluarkan lahar panas dan awan panas, sehingga menimbulkan banyak korban manusia, juga merusak daerah tempat tinggal dan daerah persawahan penduduk. Yang kedua, gempa bumi diduga terjadi karena atlas atau raksasa yang memikul bumi pada bahunya, memindahkan bumi dari bahu yang satu ke bahu yang lain. Yang ketiga, gerhana bulan disangka terjadi karena bulan dimakan raksasa. Menurut mitosnya, raksasa itu takut pada bunyi-bunyian. Maka pada waktu gerhana bulan, manusia memukul benda apa saja yang dapat menimbulkan bunyi, supaya raksasa itu takut dan memuntahkan kembali bulan purnama. Yang keempat, bunyi guntur dikira ditimbulkan oleh roda kereta yang dikendari dewa melintas langit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penalaran deduktif atau rasionalisme. Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Contoh penalaran deduktif adalah jika kita ada di Tugu Monas, maka kita ada di Jakarta. Menurut Agustin Comte, dalam perkembangan manusia, sesudah tahap mitos, manusia berkembang dalam tahap filsafat. Pada tahap filsafat, rasio sudah terbentuk, tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Perkembangan alam pikir manusia merupakan proses, maka manusia tidak puas dengan pemikiran ini, sehingga berkembang ke dalam tahap positif atau tahap ilmu. Dalam tahap positif atau tahap ilmu ini, rasio sudah dioperasikan secara objektif. Manusia menghadapi objek dengan rasio. Silogisme itu terdiri atas dua buah pertanyaan dan sebuah kesimpulan. Kedua pernyataan itu disebut premis mayor dan premis minor. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang penalaran induktif atau empirisme. Penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi. Penalaran induktif bisa juga disebut dengan proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan dukungan, pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Contohnya, di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penalaran deduktif ternyata mempunyai kelemahan, maka muncullah pandangan lain yang berdasarkan pengalaman konkret. Mereka yang mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman konkret disebut penganut empirisme. Paham empirisme menganggap bahwa pengetahuan yang benar ialah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Fakta yang didasarkan atas pengamatan tidak boleh dicampur adukan dengan adukan atau pendapat orang yang melakukan penalaran. Penganut empirisme menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran indukatif. Penalaran indukatif ialah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh, kucing sedang bernapas, kambing senapas, sapi, kuda, dan harimau juga bernapas. Dapat disimpulkan bahwa semua hewan dapat bernapas. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang dapat membantu siswa dalam berpikir kritis sekaligus aktif dalam memecahkan suatu masalah. Penggabungan dari pendekatan ilmiah antara penalaran deduktif dan induktif keduanya memiliki kelemahan di samping kelebihan agar pengetahuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat menjadi ilmu pengetahuan. Maka, keduanya dipadukan menjadi metode ilmiah. Metode ilmiah sebagai ciri IPA yaitu metode ilmiah yang berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris membentuk dua kutub yang saling bertentangan. Kedua belah pihak masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Gabungan antara dua pendekatan rasional dan pendekatan empiris dinamakan metode ilmiah.
Cara-cara berpikir rasional dan empiris tersebut tercermin dalam langkah-langkah yang terdapat dalam proses kegiatan ilmiah tersebut. Kerangka dasar prosedurnya dapat diuraikan atas langkah-langkah berikutnya. Kerangka dasar prosedurnya dapat diuraikan atas langkah-langkah berikut. Yang pertama, penemuan atau penentuan masalah. Yang kedua, perumusan kerangka masalah. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Yang keempat, deduksi hipotesis. Yang kelima, pengujian hipotesis. Yang keenam, keterbatasan dan keunggulan metode ilmiah. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian IPA. Kalian tahu nggak sih apa pengertian IPA? IPA adalah suatu pengetahuan yang teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu melakukan observasi dan demikian seterusnya, kait-mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. Relativitas IPA. Fakta sebenarnya mendeskripsikan atau memberikan fenomena-fenomena atau gejala, namun kadang-kadang fenomena yang sama dapat diberikan dengan cara-cara yang berbeda, tergantung dari sudut pandang si perumus fakta itu. Sebagai contoh fenomena terbit dari terbenamnya matahari dapat diberikan. Yang pertama, matahari terbit dari terbenam matahari di sebelah timur, lalu tenggelam di sebelah barat. Yang kedua, bumi berputar ke arah timur, maka matahari seolah-olah bergerak ke barat. Relativitas ini timbul terutama apabila si pengamat sedikit banyak yang terlibat dalam fenomena itu, atau kalau si pengamat hanya dapat mengamati sebagian saja dari fenomena itu. IPA bersifat dinamis. IPA berawal dari pengamatan dan pencatat baik terhadap gejala-gejala alam pada umumnya maupun dalam percobaan-percobaan yang dilakukan dalam laboratorium. Dari hasil pengamatan atau observasi ini, manusia berusaha untuk merumuskan konsep-konsep, prinsip, hukum, dan teori. Jadi, proses IPA yang dinamis ini karena menggunakan metode keilmuan di mana peran teori dan eksperimen saling komplementer dan saling memperkuat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lahirnya IPA. Mula-mula manusia masih percaya pada mitos yang sekarang hanya dinilai sebagai pengetahuan semu. Karena mitos kemudian dianggap tidak memuaskan, maka dicarilah pure essential object utama yang dipikirkan manusia adalah alam, sehingga lahirlah pengetahuan alam. Awal dari IPA dimulai pada saat manusia memperhatikan gejala-gejala alam, mencatatnya kemudian mempelajarinya. Pengetahuan yang diperoleh mula-mula terbatas pada hasil pengamatan terhadap gejala alam yang ada. Kemudian semakin bertambahnya dengan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemikirannya dengan peningkatan daya pikirnya, manusia akhirnya dapat melakukan eksperimen untuk membuktikan dan mencari kebenaran dari suatu pengetahuan. Setelah manusia mampu memadukan kemampuan penalaran dan eksperimen, maka lahirlah pengetahuan alam sebagai ilmu yang mantap. Ilmu pengetahuan alam di zaman Yunani kuno. Pada masa ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawaban tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Thales 624 sampai 548 sebelum Masehi, dia berpendapat bahwa pangkal segala sesuatu adalah air. Pythagoras 580 sampai 500 sebelum Masehi, ia mengemukakan 4 unsur dasar suatu benda, yaitu tanah, air, api, dan udara. Pythagoras juga terkenal dengan dalilnya, yaitu dalil Pythagoras. Socrates tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Hasil pemikirannya dihimpun oleh Plato. Di antaranya tentang logika, yakni adanya premis mayor, premis minor, dan konklusion. Leucippus dan Demokritos 460 sampai 370 sebelum Masehi. Menurut mereka berdua, zat memiliki bangun butir, segala zat terdiri dari atom. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi berpendapat bahwa ada 5 unsur dasar dan segala sesuatu, yaitu tanah, air, api, udara, dan eter.